3 minggu setelah peristiwa bencana, di sebuah kafeteria yang sepi, hanya ada seorang pria tua di sana menyantap makanan dari kotak makanan. Pria ini adalah seorang ilmuwan bernama Augustine Lofthouse. Flashback ke 3 minggu sebelumnya, dalam situasi evakuasi, Augustine memutuskan tinggal sendiri di Observatorium Barbow di Arktik yang sangat dingin, dengan penyakit yang dideritanya yang mengharuskannya untuk rutin cuci darah. Selanjutnya, seorang ibu panik mencari anaknya yang bernama Anna. Lalu muncul rekannya yang memberitahu bahwa Anna sudah dievakuasi dengan helikopter lain. Kembali ke alur utama, Augustine yang sedang cuci darah mengingat masa mudanya. Di sebuah konferensi sains, ia berpidato mengenai planet yang punya potensi menunjang kehidupan. Dia menjelaskan temuan terbaru tentang K23, yaitu bulan Jupiter yang berpotensi menunjang kehidupan. Dalam konferensi ini juga dia bertemu dengan pasangannya yang bernama Gene Sullivan. Setelah melakukan cuci darah, Augustine melacak misi luar angkasa yang masih aktif. Dan dia menemukan hanya ada satu misi yang masih aktif, yaitu ITER, yang sedang dalam perjalanan kembali ke bumi dari misi meneliti K23. Dalam misi itu ada seorang kru wanita yang bernama Sullivan, nama yang mengingatkan dengan Gene Sullivan. Adegan beralih ke K23, di mana Sullivan yang dipanggil Sally sedang mengambil sampel air. Setelah itu dia menuju ke roket misi dan menemukan roket sudah lepas landas. Dan ternyata dia cuma mimpi. Sally mencoba menghubungi semua saluran bumi, namun tidak ada satupun yang merespon. Ini sudah berlangsung selama 3 minggu. Sally mengatakan ini bisa berakibat masalah atmosferik, polusi frekuensi radio atau badai geomagnetik. Namun dia merasa janggal karena semua itu seharusnya tidak berlangsung sebegitu lama. Kembali ke bumi, Augustine yang seorang diri di Observatorium Barbow sedang melihat monitor yang menunjukkan wilayah di sekitar observatorium dengan beberapa tingkat radiasi. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Ia segera mencari sumber api yang ternyata berasal dari kompor yang terbakar. Setelah mematikan api, dia duduk dan menemukan seorang gadis kecil duduk berhadapan dengannya. Augustine mencoba menghubungi tim evakuasi. Dia menanyakan nama gadis itu namun tidak menjawab. Dan tidak ada satupun orang yang merespon panggilan Augustine. Augustine menyiapkan makanan, sementara gadis itu sibuk menggambar bunga. Saat ditanya apakah itu bunga iris, anak itu langsung menengok dan terus menatap Augustine. Ternyata nama gadis ini adalah Iris. Tiba-tiba AI memberitahu bahwa ITER berada dalam jangkauan kontak langsung. Lalu Augustine mencoba melakukan kontak. Namun ITER tidak merespon. Augustine menyiapkan tempat tidurnya untuk beristirahat. Tiba-tiba Iris masuk, tapi Augustine menyuruhnya tidur di tempat lain. Namun Iris kembali lagi ke kamar Augustine. Keesokan harinya Augustine mencoba mengubah arah antena. Barulah dia mengetahui kalau antenanya kurang kuat sehingga diarahkan kemanapun ITER tidak merespon karena memang tidak mendapat kontak masuk. Adegan beralih ke meja makan. Di sini Iris mulai usil. Dia membuang kacang polong ke arah Augustine. Tak disangka ternyata Augustine menantang Iris perang kacang polong. Sepertinya mulai terbangun ikatan ayah dan anak di sini. Di ITER, Komandan Ada Wally sedang memikirkan segala kemungkinan penyebab sulitnya komunikasi dengan bumi. Segala cara sudah dilakukan, bahkan sampai melanggar protokol, dengan mencoba menghubungi Tiongkok, India, dan Rusia yang saat itu dilarang.
Sementara Michelle melakukan simulasi sarapan pagi dengan keluarganya di rumah. Dia sudah tak sabar untuk pulang. Augustine kembali cuci darah. Kemudian datang Iris lalu berbaring di sebelahnya. Sambil memandang Polaris di langit utara, Augustine kembali teringat masa lalunya. Saat itu dia sedang sibuk bekerja di depan laptopnya, dan Jean datang menanyakan kenapa telepon Jean tidak dijawab. Dengan simpel, dia menjawab sedang bekerja. Augustine memang orang yang sangat terobsesi dengan mimpinya menemukan planet baru demi kehidupan manusia. Tapi dia sampai mengorbankan segalanya termasuk kehidupannya sendiri dengan kekasihnya. Di sini Jean juga menjelaskan bahwa dia tidak hamil. Jadi Augustine tidak perlu bertanggung jawab, karena tentunya itu akan mengganggu pekerjaannya. Augustine mencoba keluar dari observatorium. Entah apa yang dia cari. Indeks kualitas udara menunjukkan kondisi buruk. Burung-burung juga nampak tergeletak dan sekarat di atas salju. Augustine pun memutuskan masuk kembali ke observatorium. Dia lalu menyusun rencana untuk berpindah ke stasiun cuaca di Danau Hazen yang memiliki antena yang lebih kuat sehingga lebih memungkinkan melakukan komunikasi dengan stasiun ruang angkasa Ether. Mereka pun bersiap dan sebelum berangkat, Augustine menyimpan data tracking lokasi dari bumi ke 23 dan mereka pun berangkat menuju Hazen. Di Ether, para kru menikmati kegiatannya masing-masing, termasuk Komandan Edwally dan Sally yang bermain kartu remi. Namun saat mereka sedang asik, tiba-tiba alarm berbunyi. Para kru bergegas menuju kokpit dan menemukan bahwa Ether keluar dari jalur. Dengan perhitungan Maya dan Sanchez yang mendesain jalur, mereka pun memutuskan melalui jalur baru yang belum pernah dipetakan. Kembali ke Arktik, di dalam tenda sambil beristirahat, Augustine cuci darah dan kembali mengingat masa lalunya. Di sini Augustine melihat Jean bersama seorang anak perempuan yang kemudian masuk ke dalam mobil. Augustine menghampirinya, kemudian bertanya apakah Jean menceritakan dirinya kepada anak itu. Sepertinya yang dikatakan Jean bahwa dia tidak hamil adalah bohong. Intinya dia sudah tidak bisa bersama Augustine lagi dan memutuskan membesarkan sendiri anaknya. Augustine dan Iris kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka menemukan sebuah karavan, lalu masuk ke dalamnya. Tempat yang terlihat cukup nyaman untuk berlindung. Iris menggambar wajah seorang wanita. Augustine mengatakan itu mirip seseorang yang dia kenal. Dia menceritakan ciri-ciri Jean Sullivan. Seperti biasanya, Iris hanya fokus pada gambarnya dan tidak merespon sedikit pun. Augustine meminta Iris bertanya sesuatu kepadanya. Dan saat Iris menjawab, tiba-tiba Augustine terbangun dengan keadaan ruangan sudah penuh dengan air. Augustine berusaha menyelamatkan Iris. Setelah itu dia mengambil kopernya yang berisi alat cuci darah dan berhasil keluar dari karavan. Dia menaiki snowmobile-nya dan berusaha pergi dari sana, namun kesulitan karena es yang runtuh. Lalu dia dan snowmobile-nya jatuh ke perairan di bawah es. Augustine berusaha mengambil kopernya, namun laut Arktik yang dalam menelan koper berisi alat cuci darah bersama snowmobile-nya. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanannya tanpa snowmobile dan alat cuci darah. Namun kali ini cuaca sedikit lebih baik tanpa badai. Sejenak mereka beristirahat untuk makan, namun hanya sebuah coklat yang mereka punya. Setelah makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Badai kembali muncul. Mereka berlindung di balik salju yang mereka gali. Badai semakin memburuk, namun mereka harus melanjutkan tujuan ke Danau Hazen. Dari balik kabut, sekelompok serigala mengintai mereka. Augustine menggertak serigala. Dia terus waspada dan mengawasi serigala dari segala penjuru. Namun ketika dia sadar,
Iris tidak ada bersamanya. Dia terus memanggil Iris, namun kuatnya badai tentu menyulitkannya. Tiba-tiba dia melihat sosok Jin, yang ternyata itu adalah Iris. Badai telah berlalu. Mereka akhirnya sampai di stasiun cuaca di Danau Eisen. Di Ether, Sully akhirnya menerima kontak pertama kali dari bumi setelah sekian lama. Saat diminta menjelaskan kondisi bumi, Augustine terdiam. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya menjelaskan kondisi bumi yang rusak kepada orang yang lama berada di ruang angkasa. Itu pasti akan menghancurkan hati orang-orang. Saat Augustine mulai menjelaskan, tiba-tiba alarm berbunyi, dan mereka kembali hilang kontak. Ratusan meteor mengarah ke Ether. Kemungkinan mereka sedang melewati jalur meteor di luar jalur yang dipetakan. Ether akhirnya berhasil melewati jalur meteor, namun mengalami kerusakan di beberapa bagian. 3 kru yaitu Edewali, Maya, dan Sully keluar dan memperbaiki kerusakan. Tepat setelah semuanya selesai dan akan masuk ke stasiun, meteor kembali menghantam. Edewali dan Sully bergegas berlindung, namun Maya kesulitan melepas kait tali. Akhirnya dia bisa melepas kait di saat yang tepat bersamaan dengan serpihan Ether yang dihantam meteor. Saat mau masuk, Maya baru menyadari bahwa dirinya terluka parah. Kru pun bergegas melakukan pertolongan di modul kedap udara, namun mereka masih harus menunggu Sanchez yang membawa perlengkapan medis. Sesampainya di depan pintu, Sanchez juga harus menunggu sampai modul ruangan terisi oksigen. Sementara kondisi Maya semakin parah. Saat ruangan terisi oksigen, Sanchez masuk dan Sully membuka helm Maya. Darah langsung menyembur dari dalam pakaian astronot Maya. Semua berusaha menyelamatkannya, namun sayang Maya tidak mampu lagi bertahan. Akhirnya dia gugur dalam tugasnya. Sully kembali menghubungi stasiun Eisen, tapi saat itu kondisi Augustine semakin parah karena sudah lama tidak cuci darah. Sementara Michelle akhirnya mendapatkan penampakan pertama bumi dari teleskop satelit Astron. Dia dan kru lainnya sangat terpukul melihat kondisi bumi yang mengerikan. Sully kemudian mencoba kembali menghubungi stasiun Eisen. Dia menanyakan apakah ada titik yang aman untuk mereka memasuki bumi. Namun jawabannya tidak ada dimanapun. Tidak ada satupun tempat di bumi yang selamat dari bencana. Kutub Utara adalah tempat terakhir yang terkena dampak dan kondisinya pun semakin memburuk. Kemudian Augustine menyuruh mereka untuk kembali ke K-23. Adegan selanjutnya, Michelle mendapatkan pesan dari istrinya yang dikirim 10 hari lalu. Dalam pesan itu, istrinya mengatakan bahwa dia dan anak-anaknya harus melakukan evakuasi, sementara anak-anak sakit. Dan ini adalah pesan terakhir. Dia berkata tidak akan bisa lagi menghubunginya. Michelle sangat kecewa. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke bumi dan menemui keluarganya. Sanchez turut merasakan perasaan Michelle, karena dia juga punya anak. Maka dia memutuskan untuk pulang ke bumi bersama Michelle. Mereka berdua berpamitan. Setelah itu Sully menghubungi Augustine. Dia berterima kasih kepadanya. Dia juga menceritakan banyak hal kepada Augustine. Dia berterima kasih karena sudah mengenalkan dunia baru yaitu K-23 yang sangat indah. Sully mengatakan Augustine adalah salah satu alasannya mengikuti program ruang angkasa. Lalu dia menyebutkan namanya adalah Iris. Bisa dibayangkan perasaan Augustine saat itu. Senang karena akhirnya bisa berbicara dengan anaknya, namun sedih karena ini adalah untuk terakhir kalinya. It's very nice to finally meet you.
Augustine menanyakan seperti apa Kate menyusui itu. Lalu Iris menceritakan gambarannya. Augustine berjalan keluar. Dia menatap langit dan Iris menggandeng tangannya. Namun adegan selanjutnya menunjukkan Augustine sendirian.